Welcome to my channel, DNA.12 Education. Hello students, welcome again to my channel DNA.12 Education. Kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Ya, pada kali ini kita akan membahas topik pada seri kimia SMA dengan judul Tata Nama Senyawa Kimia. Seri kimia SMA, Tata Nama Senyawa Kimia, bagian pertama. Oke, students, kita akan langsung masuk pada topik tata nama senyawa kimia. Oke, namun sebelumnya untuk menguasai tata nama senyawa kimia, kita akan mengulang kembali tentang sistem periodik unsur ya, atau tabel periodik unsur ya. Seperti kita ketahui bahwa tabel periodik unsur itu terdiri dari unsur-unsur yang disusun yang digolongkan ke dalam dua bagian besar, yaitu golongan A dan golongan B. Ya, golongan itu dibaca secara vertikal. Ya, itu kita lihat. Saya ulangi, golongan dibaca secara vertikal. Pada tabel SPU atau sistem periodik unsur terdiri dari golongan A atau disebut dengan golongan utama terletak pada 1A sampai 8A. Dan golongan B atau disebut dengan transisi juga terdiri dari golongan 1B sampai 8B. Oke, jelas ya? Nah, perhatikan, ini namanya golongan B atau disebut golongan transisi ya. Golongan B atau golongan transisi itu diapit oleh golongan A. Nah, umumnya golongan B atau transisi yang sering dibahas pada SMA adalah unsur-unsur dari nomor 21 sampai 30 dan dari nomor 39 sampai 48. Oke, kita bisa lihat di tabel ini ya, kita bisa lihat di sini. Nah, transisi ini dimulai dari ST nomor 21 lalu sampai ZN nomor 30 ya pada periode 4. Dan yodium nomor 39 sampai CD nomor 48 ya, yang sering dibahas pada SMA ya, pada pelajaran kimia SMA. Namun golongan B transisi itu banyak sekali ya. Golongan B atau transisi itu sendiri selain diapit golongan A juga terdiri dari lantinida dan aktinida ya. Yang ini lantinida dan aktinida nih, oke. Nah, kita tidak membahas tentang golongan transisi, namun yang penting diketahui adalah golongan A dan golongan B. Oke, kita lanjut. Nah, yang mana golongan A? Golongan A itu yang ini, ya. Ini namanya golongan A. Juga yang ada di sebelah kanan, juga ini disebut golongan A. Jadi ingat ya, golongan A itu terdiri dari golongan 1A sampai 8A. Dan golongan B juga terdiri dari golongan 1B sampai 8B. Nah, kenapa harus dikuasai golongan A dan golongan B? Karena ini mempengaruhi tata nama senyawa. Nah, yang ini disebut dengan periode atau secara horizontal ya, periode. Nah, terdiri dari 7 periode 1 sampai 7. Oke, jelas sampai sini? Nah, ini dia periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, dan terakhir periode 7. Oke, jelas sampai sini ya. Jadi yang wajib diingat dalam pemberian tata nama senyawa adalah kamu harus tahu di mana golongan A, di mana golongan B, unsur-unsur apa saja di golongan A, dan unsur-unsur apa saja di golongan B. Nah, untuk cara mengingatnya sangat mudah. Kalau golongan A itu ingat aja cara mengingat golongan A ya, yang ini nih, golongan A. Oke.
Halina kawin Robi CS frustasi. Halina kawin Robi CS frustasi. Jelas ya? Gampang kan cara ingatnya? Halina kawin Robi CS frustasi. Halina kawin Robi CS frustasi. Ya. Halina kawin Robi CS frustasi. Gampang ya cara ingatnya ya. Ya, Halina kawin Robi CS frustasi. Nah, bagaimana dengan golongan B? Sangat mudah cara mengingatnya. Cara mengingatnya itu sangat mudah ya, golongan B. Ini dia golongan B. Oke, lihat. Oke. Beli mangga campur sirsak bagi rata. Beli mangga campur sirsak bagi rata. Oke. Oke, nah itu golongan 1 dan golongan 2 yang gampang diingat. Kalau golongan 8, gimana? Oh, mudah sekali golongan 8 diingat. Ini dia. Iya, heboh negara Argentina karena seksi ratunya. Heboh negara Argentina karena seksi ratunya. Oke, mudah ya. Oke, bagaimana dengan golongan 7 cara ingatnya? Sangat mudah nih golongan 7 ya. Golongan 7. Film Charles Bronson, Idaman Atun. Film Charles Bronson, Idaman Atun. Oke, itu cara ingatnya. Oke, bagaimana dengan golongan 6? Oh, sangat mudah. Ini dia golongan 6. Oke, nih ya. Orang Sinting semuanya tepos. Orang Sinting semuanya tepos. Ya, mohon maaf ya. Ini hanya untuk mengingat saja. Golongan 5 gimana? Oh, sangat mudah golongan 5. Ini dia. Ya. Golongan 5. Gimana cara mengingatnya ya? Golongan 5 sangat mudah cara mengingat golongan 5. Ini dia golongan 5. Oke. Nina pasang aksi sebelum bicara. Nina pasang aksi sebelum bicara. Oke, itu dia ya. Oke. Bagaimana dengan cara menghafal golongan B? Oh, gampang sekali. Ini golongan B ya, cara menghafal golongan B. Ini dia dimulai dari ini. Iya, ini dia golongan B ya. SCTV cari mantan penyiar, cowok Nicaragua, cukup jantan. Ulangi, SCTV cari mantan penyiar, cowok Nicaragua, cukup jantan. Oke, mantap cara ingatnya. Oke. Bagaimana? Sudah bisa mengingat golongan A, golongan B? Betul? Jadi ingat ya. Mengetahui jenis-jenis unsur pada golongan A dan golongan B sangat mempengaruhi pemberian tata nama. Oke, lanjut saja kita ke tata nama. Yuk. Oke. Ya, kita masuk dulu ke tata nama senyawa. Ya, ini dia. Oke, tata nama senyawa kimia. Tata nama kimia adalah serangkaian aturan persenyawaan kimia yang disusun secara sistematis. Tata nama kimia disusun berdasarkan aturan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Oke, jadi tata nama itu nggak sembarangan ya. Pemberian tata nama itu ada aturannya. Oke, gitu ya. Nah, secara garis besar tata nama itu digolongkan menjadi 3 bagian besar. Oke, yang pertama adalah tata nama biner. Ya, tata nama senyawa biner. Biner dari namanya berarti disusun oleh 2 unsur. Lalu ada tata nama senyawa terner. Berarti ini lebih dari 2 unsur dong. Yang ketiga tata nama senyawa organik. Oke. Nah, pada video ini kita akan membahas tata nama senyawa biner dan terner. Untuk organik nanti kita akan bahas pada video berikutnya ya. Oke, lanjut yuk. Nah, sekarang kita masuk tata nama senyawa biner ya. Senyawa biner adalah senyawa yang hanya terdiri dari 2 jenis unsur. Ulang ya.
dua jenis unsur, misalnya air H2O, amonia NH3, dan metana CH4 yang dibentuk oleh dua unsur. Oke, makanya dibilang tata nama senyawa biner. Bagaimana sih pemberian tata nama senyawa biner? Oh, itu sangat mudah. Nih, saya kasih tahu sama kamu nih bagaimana pemberian tata nama senyawa biner. Nah, caranya adalah kamu harus punya kemampuan menggolongkan senyawa tersebut apakah kovalen atau ion. Ya, apakah kovalen atau ion. Masih ingat nggak apa itu senyawa kovalen? Senyawa kovalen adalah senyawa yang dibentuk oleh non-logam dan non-logam. Sedangkan senyawa ion dibentuk oleh logam dan non-logam. Masih ingat ya? Ulangi ya, senyawa kovalen adalah senyawa yang dibentuk oleh non-logam dan non-logam. Sedangkan senyawa ion dibentuk oleh logam dan non-logam. Paham sampai sini? Jadi kamu harus tahu tuh sebelum memberi nama pada senyawanya. Golongkan dulu apakah kovalen atau ion. Yuk, bagaimana pemberian nama pada senyawa kovalen? Aturannya, nah ini dia ciri khasnya, menambahkan awalan atau prefiks ya. Kalau satu disebut mono, kalau dua itu disebut di, tiga tri, empat tetra, lima penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Apakah wajib dihafal? Ya dong. Kalau nggak hafal gimana kasih nama? Ingat ya. Jadi kita memberikan awalan tergantung indeksnya. Ingat ya indeksnya. Oh, yang mana itu indeks? Ih, indeks saja. Masa bingung? Nih, saya kasih contoh sama kamu nih cara yang dimaksud dengan indeks. H2O. Nah, yang mana tuh indeks? Nah, indeks itu adalah yang ini, bro. Nih namanya indeks. Tuh, ya, itu namanya indeks, ya. Jadi yang angka kecil ini namanya indeks, ya. Indeks. Lah, kalau begitu, oh berapa indeksnya? Oh, jangan takut. Kalau tidak ditulis artinya indeksnya 1. Nih. Jadi makanya ini disebut yang ini yang tidak ditulis ini dikatakan sebagai apa? Satu apa artinya? Mono. Nah, sudah jelas? Jadi kalau satu itu tidak ditulis ya. Oke, jadi pemberian awalan ini mono di tri tetra penta heksa hepta okta nona deka tergantung indeksnya. Oke. Nah, apalagi aturannya yang harus diingat pada senyawa kovalen. Nih, khusus indeks 1 pada unsur pertama, awalan mono tidak perlu ditambahkan. Ya, jadi kalau pada indeks unsur pertama itu ada angka 1, berarti mono. Nah, mono itu tidak perlu dituliskan. Bagaimana dong? Contoh dong, kasih soalnya. Oke, sangat mudah. Misalkan kita punya unsur seperti ini. N2O5. Oke, perhatikan ya. Ini adalah non-logam. O juga non-logam. Oke, berarti dia kovalen. Nah, cara memberi namanya sangat mudah. Ini indeksnya adalah 2, berarti luarnya apa? Di. Berarti ditulis di sini di. Nah, demikian juga di sini indeks O ada 5. Berarti apa 5? Penta. Ditulisnya penta. Oke, nangkap? Jadi gimana dong bacanya? Oh, gampang sekali ya. Bacanya adalah dinitrogen. Nah, dinitrogen. Ya, oke. Pentaoksida. Oke, selalu ditambahkan ida di belakang. Oke, jangan lupa. Sudah paham belum? Ulang ya. Di itu yang ini loh. Nah, di nitrogen. Lalu karena penta, ini dia pentaoksida. Jelas sampai sini? Oke, jelas ya. Oke, satu lagi dong contohnya siap. Misalkan kita tulis CO2. Oke. Indeksnya C berapa? Tidak ditulis. Berarti itu 1 ya.
Ya jangan lupa kalau nggak ditulis artinya indeksnya 1. Nah, di sini indeks 1 bilangnya apa? Mono. Oke, mono. Sedangkan indeksnya O itu ada berapa? 2. Jadi bacanya apa? Di. Oke. Terus gimana dong bacanya? Oke. Nah, ingat nih. Nah, mono, lihat nih aturan nomor 2. Khusus indeks 1 pada unsur pertama awalan mono tidak perlu ditambahkan. Ya, tidak perlu ditambahkan. Karena 1 ini pada unsur pertama. Jadi tidak usah. Jadi gimana dong bacanya? Langsung saja. Karbon dioksida. Oke. Karbon dioksida. Nih, dioksida. Paham? Oke, satu lagi dong, biar lebih paham. Siap. Misalkan ini NO. Oke. Low indeksnya nggak ada. Berarti masing-masing 1. Oke. Mantap sampai situ. Nah, yang depan ini adalah mono. Mono. Oke. Yang belakang juga mono. Nih, mono juga. Oke, mono. Oke. Nah, tapi ingat aturan tadi, aturan yang nomor 2 ya, yang ini loh ya. Indeks mono pada unsur pertama tidak perlu. Nah, kalau yang kedua gimana? Tetap dong. Jadi gimana bacanya? Nitrogen, oke, nitrogen monoksida, monoksida. Jadi mono pada unsur kedua tetap ditulis ya, yang ini loh, oke. Tapi mono pada unsur pertama tidak perlu ditulis. Jelas sampai sini? Jelas ya, pemberian nama senyawa kovalen. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk pemberian nama pada senyawa ion. Nah, untuk senyawa ion, seperti tadi yang sudah disebut, senyawa ion berarti dibentuk oleh logam dan non-logam. Karena ciri khasnya adalah logam, berarti kita harus bagi 2. Masih ingat kan? Ternyata pada SPU, sistem periode unsur yang tadi, ada logam pada logam utama, ada juga logam pada transisi, yang disebut dengan golongan di tengah. Yes! Nah, oleh karena itu kita juga harus membedakannya, menggolongkannya untuk logam A dan logam B. Nah, logam golongan A, logam golongan B. Nah, itu jelas. Ternyata karena logamnya di A berbeda dengan pemberian nama karena logam golongan B. Yuk, bagaimana sih pemberian nama pada senyawa logam golongan A? Gampang ya. Pada logam golongan A itu tidak ada aturannya. Langsung saja ditambah 3. Oke, kasih contoh dong. Siap. Nah, misalkan kita kasih contoh apa ya? Ya, coba sebut golongan A. Contohnya dari golongan 1 tadi apa hafalannya ya? Halina kawin Rhombidia frustasi ya. Oke, kita ambil Na. Oke. NaCl. Betul ya? Masih ingat ya golongan A? Yang golongan 1 A. Halina kawin Rhombidia frustasi ya. Tapi ingat ya, H itu bukan logam. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat Na itu kan ini golongan 1A ya kan, golongan 1A logamnya. Oke. Cl adalah non logam. Betul ya? Cl ini adalah non logam. Oke. Nah, karena ini golongan A langsung saja ditambah 3. Maksudnya apa? Ya langsung saja. Gimana bacanya? Natrium klorida. Ditambah ida terakhirnya ya. Selesai. Hah? Cuma begitu? Yes, cuma begini saja. Oke. Itu untuk logam golongan A. Kok mudah? Emang begitu. Satu lagi dong contoh. Siap. Misalkan kita ambil contoh apa? Golongan 2. Masih ingat golongan 2? Beli mangga campur sirsak bagi rata. Ingat ya, nih saya kasih golongan 2 nih ya. Beli mangga campur sirsak bagi rata ya, di sini ada. Ya udah ini Na.
Oke, misalkan kita ambil ini deh, Mg, nih Mg ya. Berarti kita akan tulis senyawanya adalah, misalkan kita ambil MgF. Nah, oke, Mg adalah logam, F adalah non-logam. Berarti ini ion pada logam golongan A. Terus gimana pemberian namanya? Langsung saja ditambah ida. Jadi langsung magnesium, oke, magnesium klorida. Hah? Begitu saja? Iya, begitu saja. Nah, karena apa? Begitu mudahnya, karena dia termasuk logam golongan A. Jelas sampai sini. Oke, lanjut. Kita masuk ke logam golongan B. Nah, logam golongan B atau disebut dengan logam-logam golongan transisi, ya, ciri khasnya adalah dia mempunyai ion lebih dari satu jenis. Ya, makanya termasuk juga penamaan pada golongan ini adalah bilox-bilox lebih dari satu jenis. Pertanyaannya, ada tidak dari golongan A yang mempunyai bilox lebih dari satu? Oh, ada. Contohnya adalah Sn atau timah. Nah, karena si Sn ini walaupun dia di golongan A, tetapi mempunyai bilox lebih dari satu, tetap mengikuti penamaan senyawa ion berdasarkan logam golongan B atau transisi ini ya. Oke, langsung aja deh. Yuk, kita lihat. Nah, bagaimana penamaannya? Oh, sangat mudah. Cari bilox logamnya. Nah, biloxnya itu dijadikan sebagai Romawi. Ya, ingat ya, bilox logamnya ya. Lalu yang kedua, carilah nama Indonesia logam tersebut, ditambah Romawi, ditambah ida. Wow. Artinya apa dong? Nah, kamu harus bisa mencari bilox, ya kan? Nah, yuk kita kasih contoh deh buat kamu bagaimana pemberian nama berdasarkan golongan B transisi atau bilox lebih dari satu jenis ini ya. Misalnya kita kasih contoh ini dia. Apa contoh golongan B? Masih ingat? SCTV cari mantan senior cowok Nicaragua cukup jantan. Oke, kita ambil CU. CU CL2. Terus apa yang kita lakukan? Cari biloxnya logam. Biloxnya logamnya berapa? Siapa di sini logam? CU dong. Masih ingat bagaimana cara mencari bilox? Karena di senyawa netral jumlahnya harus 0. Betul ya? Cl itu biloxnya min 1 kali 2 berarti minus 2. Oke. Berapakah bilox Cu supaya 0? Berarti di sini wajib plus 2. Oke. Oh, sekarang sih kita sudah ketemu bahwa biloxnya Cu itu plus 2. Nah, berarti Romawinya adalah 2. Ya, Romawinya adalah 2. Gitu. Nah, terus ingat, carilah nama Indonesia logamnya. Cuprum, bahasa Indonesianya adalah tembaga. Kalau begitu bagaimana penamaannya? Yes, penamaannya cukup mudah. Tembaga. Lalu Romawinya dimasukin ya. Romawinya dimasukin. Romawi 2. Oke. Lalu Cl klorida. Klorida. Mudah kan? Mudah nggak cara beri nama untuk golongan transisi atau golongan B ini? Sangat mudah. Oke, saya kasih contoh satu lagi deh. Nih, misalkan apa ya? P ya. P2O5. P2O5. Ini kan termasuk golongan transisi. P vanadium ya. Oke. Yang pertama kita cari adalah biloxnya si logam, yaitu si P. Jumlahnya 0. Bilox O itu min 2 kali 5 berarti min 10. Berarti supaya 0 di sini plus 10. Oke. Nah, berapa bilox P? Biloxnya P adalah 10 bagi 2 karena indeksnya 2 di sini ya. Oke. Berarti biloxnya adalah 10 bagi 2, berarti 5. Nah, ini jadi Romawi 5 gitu. Terus gimana namanya? Ya sangat mudah. P dalam bahasa Indonesia adalah vanadium. Jadi bacanya adalah vanadium. Lalu jangan lupa Romawi 5. Lalu oksida. Paham sampai sini? Cara pemberian nama senyawa ion untuk golongan B atau
transisi atau yang mempunyai bilox lebih dari satu? Yes, bagus. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita latihan soal yuk. Latihan soal. Berilah nama untuk senyawa-senyawa berikut ini. Nah, ini sangat mudah. Yuk kita latihan. Nah, kita kasih nama ya. Yang pertama, C adalah non-logam, O adalah non-logam. Berarti ini adalah senyawa kovalen. Indeks 1, ini juga 1. Ingat, mono pada unsur pertama tidak disebut. Jadi bahasanya gimana? Yes. Karbon monoksida. Nomor 2, indeks T1, O-nya 2. Oke. Jelas ya? Berarti bacanya karbon dioksida. Oke. Yang ketiga, apa nih bacanya nih? Indeks N2, indeks O1. Berarti dinitrogen monoksida. Oke. Ini NO. Ini indeks 1, ini juga indeks 1. Masing-masing indeks 1. Berarti nitrogen monoksida. Paham sampai sini? Gampang ya? Lanjut. Sekarang N2O3. Indeks N2, indeks O3. Berarti dinitrogen trioksida. Oke, lanjut. N2O4. Indeks N-nya 2, indeks O-nya 4. Oke. Dinitrogen tetraoksida. Ingat ya, indeks 4 itu tetra. Lanjut, N2E5. N2O5. Indeks N-nya 2, indeks O-nya 5. Berarti dinitrogen pentaoksida. Oke, lanjut ya. CS2. Indeks T-nya 1, indeks S-nya 2. Berarti karbon bisulfida. Lalu ini indeks C-nya 1, indeks Cl-nya 4. Berarti karbon tetraklorida. Paham semua? Ya, ini semua senyawa-senyawa kovalen. Ingat ya, senyawa kovalen ditandai dengan pemberian awalan atau prefiks. Yuk kita lihat soal berikutnya. Siapa tahu masih ada pertanyaan. Berilah nama untuk senyawa-senyawa berikut ini. Nah, ternyata logam. Kita lacak dulu. Na adalah logam, Cl non-logam. Ca adalah logam, Cl non-logam. K adalah logam, I adalah non-logam. Al adalah logam, O non-logam. Oh, berarti ini tata senyawa ion. Sekarang kita lacak, apakah logamnya A atau B? Na adalah golongan A. Ca adalah golongan A, K adalah golongan A, Al juga golongan A. Berarti kita masuk senyawa ion untuk logam golongan A. Bagaimana cara pemberian nama pada logam golongan A? Langsung saja ditambah tidak. Yuk kita kasih nama, berarti ini apa? Natrium klorida.
Yang ini kalsium klorida. Jadi pada pemberian nama ion golongan A itu tidak dipengaruhi oleh indeks, tidak dipengaruhi oleh indeks. Ki2 apa? Kalium iodida. Dan yang keempat, aluminium oksida. Oke, jadi ingat ya. Jadi jangan disebut aluminium trioksida ya. Pemberian nama pada senyawa ion golongan A langsung ditambah ida, tidak dipengaruhi oleh indeks. Nah, sampai sini? Oke, lanjut. Apalagi ya? Contoh berikutnya. Oh, masih contoh berikutnya. Berilah nama untuk senyawa-senyawa berikut ini. Wow, banyak ini ya. Oke, tidak apa-apa. Kita lacak dulu ya. Cu adalah logam, O non logam. Yo, ini logam juga Cu. Fe juga logam, Fe logam, Fe logam, Sn logam atau timah. Ya, ini logam. Oh, berarti ini logam. Logam A atau B? Ternyata Cu, Fe, Sn itu adalah logam golongan B atau transisi. Berarti ingat, pemberian namanya harus cari bilog dulu, lalu bilognya jadi Romawi. Jelas sampai sini? Oke, kita lacak yuk. Nah, yuk nomor 1 Cu2O. Pertama kita cari bilognya dulu, bilognya si logam. O itu min 2. Berarti di sini wajib plus 2. Berarti bilognya Cu 2 bagi 2. Berarti 1. Bilog Cu dalam hal ini adalah plus 1. Oke. Berarti namanya apa dong? Berarti namanya Cu kan bahasa Indonesianya tembaga. Jadi namanya adalah tembaga. Lalu Romawinya adalah 1. Yang ini ya, yang ini jadi Romawi nih. 1A, lalu apa? O, oksida. Oke, paham ya? Sekarang yang ini, CuO. 0, bilog O adalah min 2, berarti Cu-nya plus 2. Terus di sini, bilog Cu-nya dalam senyawa ini adalah plus 2. Oke. Jadi senyawanya adalah tembaga. Jangan lupa Romawinya. Yang ini ya. Terus. Tembaga 2, lalu ini O. Berarti oksida. Oke. Lanjut lagi. FeCl2. Ini 0, bilognya Cl-1 kali 2 berarti min 2. Berarti di sini plus 2. Oke. Bilog Fe dalam senyawa ini adalah plus 2. Jadi namanya adalah Fe bahasa Indonesia adalah besi. Berarti besi 2. Di sini A2 itu dari ini. Lalu Cl, klorida. Klorida. Lanjut lagi, FeCl3, ini 0, ini Cl-1 kali 3, berarti ini min 3, berarti ini plus 3. Oke. Berarti bilog Fe adalah plus 3. Oke. Berarti namanya adalah Fe itu bahasa Indonesia besi, berarti besi. Jangan lupa bilognya 3, Romawinya 3, klorida. Lanjut lagi. Nah ini. Oh ya, S itu bilognya min 2, kali 3 berarti min 6. Berarti di sini plus 6. Berarti bilog Fe 6 bagi 2 ya. Bilog Fe-nya adalah
plus 3. Berarti kita akan baca besi tiga sulfida. Oke. Lalu SNO. Di logsnya 0. Untuk O-2 berarti Sn plus 2. Di log Sn dalam SNO adalah plus 2. Berarti nama senyawanya, Sn itu bahasa Indonesia timah. Timah 2 oksida. Ya. Nah, yang terakhir untuk SNO2. O itu min 2 kali 2 berarti min 4. Lalu Sn di sini positif 4. Di log Sn adalah plus 4 ya. Berarti namanya adalah timah 4 oksida. Oke, itu dia. Jelas sampai sini ya, pemberian nama senyawa ion logam golongan B atau transisi. Jelas ya, cara pemberian namanya. Oke, apakah masih ada contoh yang lain? Yuk kita lihat. Oke. Oh, masih ada. Berilah nama untuk senyawa-senyawa berikut ini. Ah, ini dia. Nah, perlu saya kasih tahu, ada beberapa senyawa tidak mengikuti tata nama senyawa biner ini. Kenapa? Karena dia sudah umum dikenal, ya sudah sangat familiar. Contohnya adalah H2O. Ya, jangan dibilang dihidrogen monoksida, cukup dibilang ini adalah air. Demikian juga ini NH3, ya jangan dibilang nitrogen hidrogen, salah. Bilang aja di sini adalah amonia. Nah, kenapa bisa begitu? Karena senyawa-senyawa ini sudah sangat familiar, ya. Itu nama-nama umum namanya. Jelas di sini ya. Jadi ada beberapa senyawa tidak mengikuti tata nama senyawa biner. Jelas di sini ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk tata nama senyawa terner. Oke, apa itu senyawa terner? Senyawa terner sederhana meliputi asam, basa, garam. Ingat ya, asam, basa, dan garam adalah 3 kelompok senyawa yang saling terkait satu dengan yang lain. Reaksi asam dan basa menghasilkan garam. Nah, ini namanya senyawa terner. Senyawa-senyawa terner itu biasanya dibentuk oleh lebih dari 2 unsur atau dibentuk oleh ion-ion poliatom. Nah, ciri khas tata nama senyawa ini dicirikan dengan ion molekul atau ion poliatomik berupa kation dan anion seperti CO3-2-, NH4+, dan sebagainya. Nah, ini yang melibatkan ion molekul atau ion poliatomik disebut senyawa terner. Terus bagaimana pemberian namanya? Pemberian namanya sebenarnya sangat mudah. Caranya adalah kamu harus menghafal rumus-rumus ion dalam tabel ini. Contohnya H+ disebut asam. Ya, contohnya nih ya, H+ ya. Dibacanya asam. OH- dibacanya hidroksida. NH4+ dibacanya amonium. Cn- dibacanya sianida. CH3COO- dibacanya asetat. CO3-2- dibacanya karbonat. HCO3-2- dibacanya bikarbonat. SiO3-2- dibacanya silikat. NO2- dibacanya nitrit. NO3- dibacanya nitrat. SO3-2- dibacanya sulfit. SO4-2- dibacanya sulfat. PO3-2- dibacanya fosfit. PO4-3- dibacanya fosfat. ASO2- dibacanya arsenit. ASO4-3- dibacanya arsenat. MnO4- dibacanya permanganat. MnO4-2- dibacanya manganat. Oh, banyak. Harus dihafal. Kalau nggak bisa kasih nama. Masih ada senyawa yang lain nggak? Ion-ion poliatomik yang lain? Masih ada. CrO4-2- kromat. Cr2O7-2- dikromat. ClO4- perklorat. ClO3- klorat.
ClO2-, klorid, ClO-, hipoklorid. Ini adalah senyawa-senyawa ion poliatomik yang familiar di SMA. Terus bagaimana pemberian nama senyawanya? Digabungkan saja ditambah ida. Selesai. Itu aja. Oh ya. Kita lihat contoh ya. Contoh ketiga kita lihat. Berilah nama untuk senyawa-senyawa berikut ini. Ya, itu dia. Oke, perhatikan tabel yang ada di sebelah kanan bawah ini ya. Kita akan memberikan nama. Oke. Yang pertama, H2SO4 dibentuk oleh H+, ya, H+, dan SO4 2-. Terus, kita lihat di tabel. H+, dan SO4 2-. Lihat sini. Tuh. H+ dibaca asam. S4 2- dibaca sulfat. Ya udah, namanya asam sulfat gitu aja. Asam sulfat. Anggap sini. Contoh kedua, HNO3 dibentuk oleh H+ dan NO3-. Coba kita lacak. H+ dan NO3-. Mana NO3-? Oh, ini dia. Tuh, bacanya apa? Nitrat. H+ dibaca asam. Jadi, bacanya adalah asam nitrat. Paham sampai sini? Bang ya, cuma lihat tabelnya aja. Lanjut. H3PO4- dibentuk oleh H+ dan PO4 3-. H+ apa? Asam. PO4 3-. Yang mana PO4 3-? Mana tuh? Oh, ini dia. Tuh. Fosfat. Berarti bacanya adalah asam fosfat. Sama kan? Terus, ini CH3COH dibentuk oleh CH3, CO-, dan H+. Nah, ini terbalik nih. Tapi tidak apa-apa. Ya. Ini dibacanya asam. Oke. Ini dibacanya asetat. Oke. Lihat di tabel. Asetat. Ini dia. Lalu asam itu H+. Jelas ya? Jadi bacanya apa? Asam asetat. Paham sampai sini? Jadi pemberian nama untuk senyawa-senyawa poliatomik tinggal digabung-gabung saja. Jelas? Oke, lanjut. Masih ada pertanyaan lain nggak? Oke, coba kita lihat. Berilah nama untuk senyawa-senyawa berikut ini. Nah, CaCO3. Kalau kita lihat, CaCO3 dibentuk oleh Ca itu Ca+2, lalu CO3 dibentuk oleh CO3 2-. Ca+2 ya adalah golongan 2A. Betul ya? Sedangkan CO3 2- adalah poliatomik. Coba kita lihat di tabel, mana CO3 2-. Ini dia. Oke. Berarti bagaimana memberi namanya? Ya langsung saja. Kalsium karbonat. Jelas? Jelas ya? Gampang ya? Lanjut. Masih ada nggak? Al2SO4 3 kali. Nah, ini dibentuk oleh, sama ya, dibentuk oleh Al3+. Tahu dari mana 3+ ya? Karena ini golongan 3A. Ya. Dan SO4 2-. Oke. Al3+ adalah golongan 3A. Oke, ingat ini golongan 3A. SO4 2- bacanya sulfat. Coba lihat di tabel, mana sulfat? Ini dia, sulfat.
ya, sulfat. Nah, pemberian namanya bagaimana? Langsung saja, ingat ya prinsip golongan A langsung. Berarti bacanya aluminium sulfat. Paham di sini? Oke. Lanjut, apakah masih ada? Ya, kita lihat. Na3PO4. Nah, Na3PO4 dibentuk oleh Na plus dan PO4 3-. Ya. Na plus adalah golongan 1A, logam 1A. Sedangkan PO4 3- dikatakan fosfat. Lihat tabel. Ini dia, fosfat. Oke. Jadi bacanya ya langsung saja natrium fosfat. Jelas sampai sini cara pemberian namanya? Ada nggak sih cara lain untuk mengingat ion lebih cepat? Oh ada, saya kasih tahu. Misalkan ini, Al2, SO4, 3 kali. Kita bisa melakukan ionisasinya seperti ini. Dengan cara kali silang. 3 akan ke atas, 2 akan ke atas kanan. Saya ulangi, 3 ke atas kiri, 2 ke atas kanan. Sehingga akan dibentuk Al plus 3 ditambah SO4 2-. Paham? Ya? Paham ya? Itu cara cepatnya sebenarnya kalau untuk menentukan bilox dari senyawa-senyawa poliatom yang diberi tanda kurung. Ya. Sudah sampai sini? Oke, students, demikianlah seputar tata nama senyawa kimia, tata nama senyawa biner, terner, dan sedikit tentang garam. Untuk tata nama organik kita akan lihat atau kita akan ikuti pada video yang kedua tentang tata nama senyawa kimia. Oke, students, selamat belajar, sukses selalu bersama DNA.12 Education. Good luck!